Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina SPD, CGP Angkatan 10, SMA 1 Kota Baru, Kabupaten Dimas Raya. Hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, dengan Bu Rosi. Silakan perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Rosida Tunisa. Saya mengampu mata pelajaran informatika. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran, sehingga menjadi sebuah persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran, agar guru yang diobservasi lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rosi. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran Bu Rosi? Oke, untuk tujuan pembelajaran awal untuk informatika itu siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusunan komputer, kemudian mengetahui elemen-elemen dari sistem komputer. Jadi ada dua tujuan ya Bu. Yang pertama mengidentifikasi susunan komputer, dan yang kedua itu untuk mengetahui elemen sistem jaringan komputer. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, area apa yang akan kita kembangkan pada proses pembelajaran Ibu kali ini? Untuk proses pembelajarannya, untuk yang perlu dikembangkan itu pemberian ice breaking supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Iya, jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah pada tahap pendahuluan ya Bu, yaitu dengan memberikan ice breaking sehingga pembelajaran Ibu lebih menarik dan menyenangkan bagi murid, dan membuat mereka itu termotivasi untuk mengikuti atau memulai pembelajaran ya Bu. Nah, strategi pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran Ibu nantinya? Untuk strategi pembelajaran itu pembelajaran berkelompok, kemudian modelnya itu problem based learning. Jadi model pembelajaran PBL ya Bu, PBL dengan menggunakan diskusi kelompok. Nah, media apa yang akan Ibu gunakan Bu? Media itu menggunakan Infocus, kemudian menggunakan PowerPoint. Jadi ada Infocus, PowerPoint, tentunya sebagai alat bantunya laptop ya Bu. Iya. Jadi kapan nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Hari ini hari Kamis di jam pembelajaran jam ke-4. Iya. Jadi rencananya hari ini ya Bu, nanti ada jam pembelajaran yang ke-4. Kemudian kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Apakah percakapan kita kali ini bisa membantu Ibu dalam menyiapkan media atau strategi pembelajaran nantinya? Iya, untuk percakapan ini mungkin lebih membantu dalam persiapan pembelajaran, untuk menyiapkan media, kemudian untuk menyiapkan strategi pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bu Rosi. Kita akan bertemu di kelas nanti ya Bu, jam pembelajaran ke-4. Mudah-mudahan fokus pembelajaran yang akan Ibu inginkan itu tercapai ya Bu.
keluar? Nggak tahu kalau sudah masuk? Sudah. Oke. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini itu informatika. Ya, sebelum kita masuk ke materi, coba Ananda seluruhnya berdiri. Berdiri berhadapan. Kita games terlebih dahulu ya. Kalau yang duduknya sendiri ada. Gabung sama temannya. Bertiga boleh. Berhadapan. Nah, ada punya pena? Silakan ambil pena satu, letakkan di atas meja. Lalu penanya di atas meja, satu saja. Sudah? Ya, dengarkan instruksi dari Ibu. Ya, kalau Ibu bilang clap, ya. Udah ada yang tahu? Kalau Ibu bilang clap, tepuk. Kalau Ibu bilang shake, itu di goyang. Apa? Shake itu di goyang. Kalau Ibu bilang pena, ambil penanya. Nah, oke. Kita uji coba terlebih dahulu. Ya, dengarkan instruksi dulu. Clap. Kurang kompak. Clap. Clap. Shake. Shake apa tadi? Goyang ya. Shake. Clap. Clap. Shake. Clap. Pena. Satu saja siapa ya? Bukan setengah-setengah. Ada nggak ada Pak? Yang dapat pena silakan duduk. Yang tidak dapat pena masih berdiri ya. Tapi tadi uji coba. Uji coba tadi. Sekarang lagi. Oke, silakan. Kita akan belajar informatika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, saya mau tanya dulu, Ananda sudah pernah belajar informatika atau TIK di SMP atau di MTS? Sudah. Berarti sudah bisa mengoperasikan komputer? Belum. Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita belajar informatika. Di SMP sudah pernah belajar TIK. Nah, di saat Ananda belajar informatika atau TIK, komponen apa saja yang identifikasi penyusunan komputer. Nah, jadi dalam komputer itu ada apa saja? Nah, jadi komputer itu terdiri dari keyboard, kemudian mouse. Nah, keyboard itu gunanya untuk apa? Untuk mengetik. Kalau mouse untuk berkelompok ya. Nanti silakan Ananda
Nah, jadi yang sudah selesai berapa kelompok? Satu. Dan berapa? 4. Gambarnya? Ya, 7. Ya, berarti semuanya. Nah, yang lain? Silakan secepatnya diselesaikan. Nanti kita tampilkan di depan. Jadi bentuk dari komponen komputer itu sendiri, kemudian fungsinya apa? Nanti dijelaskan. Ini yang berapa orang? Semuanya. Kami dari kelompok 1 akan untuk menyanyikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas, berbagai macam. Kedua, menulis. Fungsinya menyimpan atau sebagai pencadangan data. Ketiga, fungsinya sebagai bilang sama paham. Mos dan CPU. Kira itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyanyikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas, berbagai macam. Kedua, menulis. Fungsinya menyimpan atau sebagai pencadangan data. Ketiga, fungsinya sebagai bilang sama paham. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya untuk komponen apa saja yang digunakan untuk menyusun komputer. Nah, tadi ada yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard itu fungsinya untuk apa? Sebagai alat untuk menginput data berupa
simbol huruf dan angka. Jadi keyboard itu adalah alat yang digunakan untuk menuliskan baik berupa simbol, angka atau huruf ya. Keyboard itu bentuknya seperti apa? Keyboard itu bentuknya seperti persegi panjang. Nah, dia ada bentuknya seperti ini. Nanti kalau keyboard yang ada di komputer. Nah, ini keyboard yang berada pada laptop. Kemudian yang kedua ada mouse. Mouse itu seperti apa? Seperti tikus ya. Nah, dia digunakan untuk menggeser kursor ya. Dan mengarahkan kursor. Nah, yang ketiga ada monitor. Monitor atau layar. Yang fungsinya untuk apa? Menampilkan gambar atau objek yang telah diolah dalam proses komputasi dalam sistem operasi komputer. Digunakan untuk menampilkan objek Atau gambar. atau gambar yang ada di komputer. Nah, seperti ini. Nah, ini monitor. Nah, ini monitornya saja. Nah, digunakan untuk menampilkan objek atau gambar. Nah, kemudian yang ketiga ada CPU. Nah, CPU itu adalah otak atau mesinnya. Nah, jadi untuk tombolnya itu berada pada CPU untuk mematikan dan menghidupkan. Kemudian yang ketiga ada flash disk. Flash disk itu untuk menyimpan pencadangan data. Berbeda dengan hard disk. Kalau hard disk itu untuk menyimpan data. Hard disk itu berada di dalam mana? Di dalam komputernya atau di dalam CPU-nya. Kalau flash disk itu kan terpisah ya. Bisa dipahami? Dia ada beberapa konsep penyusunan komputer. Nah, bisa dipahami? Kedepannya mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke, silakan tunggu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan menentukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Rosi Datunisa, di mana percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan pembelajaran yang telah beliau lakukan sebelumnya. Baiklah, Rosi, kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rosi. Nah, pertama, bagaimana perasaan Ibu Rosi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ibu, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu sangat menyenangkan. Kemudian siswa di kelas itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi perasaan Bu Rosi senang ya, karena murid-muridnya dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, mereka itu memang betul-betul mau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kemarin ya Bu Rosi. Nah, yang berikutnya, apakah pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan?
misalnya di modul ibu buat apa gitu ya, nanti bisa sesuai dengan yang ada di modul pembelajaran. Untuk pembelajaran yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan alur pembelajaran atau rencana dari pembelajaran. Jadi kan di pembelajaran kemarin ada kegiatan pendahuluan ya Bu Rosi, di mana Bu Rosi kemarin ada memberikan motivasi ya, ada ice breaking kalau tidak salah ya. Kemudian pada kegiatan itu pembelajaran itu dengan teknik diskusi dan ditutup dengan memberikan beberapa soal motivasi. Jadi sudah sesuai dengan rencana. Nah, namun apakah masih ada hambatan dalam pelaksanaan kemarin? Ada sedikit kendala ketika untuk pelaksanaan pembelajaran itu ketika menggunakan media seperti laptop dengan unfocusing. Oh, jadi untuk memasangkannya ya, ada hambatan, yaitu memerlukan waktu yang lumayan lama dikoreksikannya kemarin ya Bu Rosi. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi. Nah, kalau kita buatkan skalanya 1 sampai 100% Bu Rosi. Kira-kira berapa persen ketercapaian pembelajaran Bu Rosi kemarin? Untuk ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan di kelas itu sekitar 90%. 90% ya, dan itu sudah bagus ya, karena memang sudah sesuai dengan rencana ya, dan hambatannya hambatan kecil masalah nah dari pengembangan, fokus pengembangan kalau kemarin kan ada pasti pada fokusnya bagian pendahuluan ya, pendidikan lingkungan nyaman bagi murid ya. Nah, kalau Bu Rosi mengajar kembali nih di lokal, nah kira-kira nantinya akan ke bagian mana yang ingin difokuskan pengembangannya? Untuk pengembangan itu seperti pengembangan di bagian proses. Proses itu ketika pembelajaran lebih ke penilaian pembelajaran, mungkin lebih divariasikan lagi di bagian penilaiannya seperti diberikan quizzes atau yang lain. Jadi fokus berikutnya kalau pembelajaran lagi akan pada bagian kegiatan ya, tentu saja nanti dengan mengganti model pembelajarannya. Kalau kemarin diskusi mungkin ya, nah kalau yang berikutnya dengan model ataupun teknik yang berbeda ya, tapi intinya nanti tentu diferensiasi ya, diferensiasi. Nah, dari pembelajaran itu kira-kira apa nih harapan ataupun refleksi yang Ibu peroleh? Untuk refleksi pembelajaran itu mungkin untuk mengajarnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk mempersiapkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi dan belajar untuk mengembangkan atau melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Berarti berharap bisa lebih baik dari ini ya, kalau nilainya sudah bagus, tetap belajar untuk memperbaiki diri dan memakai teknik yang berbeda ya sehingga nanti mampu motivasi atau melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Yang mungkin saja pertanyaan pasca observasi kita kali ini